Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Kembali saya akan berbagi dengan Anda mengenai hitungan dasar farmakokinetik. Pada tayangan kali ini saya akan berbagi mengenai cara menurunkan rumus untuk waktu kadar puncak plasma dari obat yang diberikan secara ekstravaskular, khususnya secara peroral. Pada tayangan yang lalu, kita sudah membicarakan mengenai kinetika absorpsi obat yang diberikan secara peroral dan hubungan antara kadar plasma obat terhadap waktu menunjukkan kurva seperti ini. Ada fase awal yaitu disebut dengan fase absorpsi, kemudian ada fase puncak dan ada fase eliminasi. Tentunya pada fase absorpsi ini laju absorpsi jauh lebih besar dibanding laju eliminasi. Kemudian ketika mencapai kadar puncak, maka laju absorpsi sama dengan laju eliminasi. Dan pada fase eliminasi, laju absorpsi lebih kecil daripada laju eliminasi. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang sebelumnya juga kita telah melihat bahwa rumus untuk waktu kadar plasma puncak adalah seperti ini, dengan rumus umum untuk kadar obat dalam plasma yang diberikan peroral adalah seperti ini. A sama dengan CP sama dengan A kali E pangkat minus K kali T kurang E pangkat minus KA kali T. Dan kalau dihubungkan dengan waktu kadar puncak atau Tmax, maka semuanya disubstitusi dengan simbol Tmax, di mana A itu adalah titik ekstrapolasi pertemuan antara fase ekstrapolasi, fase absorpsi dan fase eliminasi pada kurva. Nah, selanjutnya untuk menghitung kadar puncak plasma, maka persamaan ini diubah menjadi persamaan laju, yaitu persamaan diferensial. Jadi dCp dt sama dengan ini, dan tentunya setelah diintegralkan maka turunan E pangkat minus K kali T dengan minus KA, kita maka akan mendapatkan turunan seperti ini. Jadi hasil diferensialnya seperti ini, dan bila kadar puncak tercapai maka laju eliminasi dan laju absorpsi tentunya sama, makanya laju perubahan itu sama dengan 0. Jadi laju absorpsi dan sama dengan laju eliminasi, maka persamaan ini nilainya sama dengan 0, sehingga bisa ditulis seperti ini. Jadi dCp dt sama dengan ini dan sama dengan 0. Dan tentunya fokus kita ke sini. Kalau persamaan ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Maka kita sederhanakan, jadi untuk sementara faktor ini, kompleks faktor ini kita kesampingkan, maka kita fokusnya pada faktor suku dari dalam kurung ini, itu minus K kali E pangkat minus KT sama dengan ditambah KA kali E pangkat minus KA kali T sama dengan 0. Sehingga selanjutnya KA K kali E pangkat minus K kali T sama dengan KA kali E pangkat minus KA kali T, di mana T nanti disubstitusi menjadi T max. T disubstitusi dengan T max. Dengan demikian kita mendapatkan seperti ini. Jadi T-nya diganti dengan T max. Untuk selanjutnya diselesaikan secara aljabar berturut-turut seperti ini. Nah, di mana ini K dibagi KA sama dengan E pangkat minus KA kali T max per E pangkat minus K kali T max. Sehingga selanjutnya diselesaikan secara aljabar seperti ini. K per KA. Nah, karena ini adalah dua bilangan berpangkat dengan pangkat yang bilangan dasar yang sama, pangkatnya berbeda dan dibagi, maka pangkatnya digabung menjadi seperti ini. Jadi minus KA kali
T max per minus E pangkat minus K kali T max, maka pangkatnya dikurangi dan hasilnya seperti ini. Ya, sebagai sekedar ilustrasi kembali saya tunjukkan, misalnya A pangkat B per A pangkat C, maka hasilnya A pangkat B dikurang C. Maka ini tadi dikurangi dengan ini, maka akan terbentuk kalimat matematika seperti ini. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada bilangan E berpangkat, sehingga untuk mendapatkan nilai pangkatnya, maka harus diselesaikan dengan pemberian atau perhitungan dengan logaritma natural. Maka kedua belah pihak dijadikan ln atau logaritma natural, yaitu ln K per KA sama dengan ln E pangkat minus KT max tambah KT, KAT max tambah KT max, sehingga hasilnya selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ln E berpangkat, maka pangkatnya turun seperti ini. Nah, selanjutnya diselesaikan. Lebih lanjut seperti ini. Jadi ln K per KA sama dengan, nah ini faktor T max sama, maka faktor yang berbeda digabung. Jadi minus KA tambah K kali T max. Sehingga selanjutnya dapatlah seperti ini, T max sama dengan ln K per K sama dengan per minus KA ditambah K. Nah, selanjutnya tanda minusnya pada KA dihilangkan, maka diubah bentuk menjadi terbalik seperti ini. T max sama dengan ln KA per K sama dengan per KA dikurang K. Nah, itu penurunan rumus waktu kadar puncak untuk obat yang tidak mengalami lag time atau dengan kata lain, begitu masuk ke dalam sirkulasi sistem, ke dalam saluran pencernaan, langsung mengalami absorpsi secara perlahan. Nah, bagaimana dengan obat yang mengalami lag time atau penundaan atau jeda absorpsi? Prinsipnya sama, persamaan awalnya seperti ini. CP sama dengan F kali KA kali D0 per VD kali KA dikurang K kali E pangkat minus K kali T dikurang T0 tambah E pangkat minus KA kali T dikurang T0, di mana T0 itu adalah waktu lag time-nya. Nah, kemudian sama yang seperti tadi, diubah menjadi bentuk persamaan diferensial, persamaan laju, seperti ini. Jadi ini turun, ini diferensial turun menjadi seperti ini turun menjadi seperti ini. Dan seperti yang prinsipnya tadi, kalau terjadi sampai pada kadar puncak, berarti ini sama dengan 0. Jadi kita abaikan kompleks faktor ini, fokusnya adalah ini sama dengan 0. Terusnya di sini ada sama dengan 0. Kurung besar sama dengan 0. Atau disederhanakan seperti ini. Sama dengan yang tadi, selanjutnya KE kali T, KE pangkat minus K kali T dikurang T0 sama dengan KA kali E pangkat minus KA kali T dikurang T0. Di mana T adalah T max, jadi T-nya ini, T yang ini bukan T0, T yang ini disubstitusi menjadi T max. Sehingga dapatkan persamaan selanjutnya seperti ini. Jadi ini T max-nya dikurang T0. Kemudian dikumpulkan yang sejenis seperti ini, K per KA sama dengan E pangkat minus KA kali T max dikurang T0. Ya, terusnya di sini ada kurung. Kemudian E pangkat minus K kali T max dikurang T0. Sama seperti tadi, ini bilangan E berpangkat yang sama saling dibagi, maka saling membagi.
maka pangkatnya disatukan sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi E pangkat minus KA kali T mas kurang T0 ditambah K kali T mas kurang T0. Selanjutnya, karena ini merupakan bilangan berpangkat, yang bilangan E berpangkat yang akan ditentukan nilai pangkatnya, maka diselesaikan secara aljabar dengan menggunakan logaritma natural seperti ini. Sehingga selanjutnya kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian disederhanakan lagi, karena ini merupakan dua faktor yang sama, maka faktor yang berbeda dikumpulkan seperti ini. Jadi ln K per KA sama dengan minus KA kali tambah K kali T max dikurang T0. Kemudian selesaikan lebih lanjut seperti ini. Jadi T max dan K kurang T0 dipindahkan ke depan, kemudian ini dibagi dengan ini. Dan penyelesaian selanjutnya kita akan dapatkan T max sama dengan ln KA per K per KA dikurang K ditambah T0. Itu. Ya, demikianlah apa yang saya bisa berikan mengenai cara menurunkan persamaan kadar untuk kadar plasma, persamaan untuk kadar waktu, maksud saya persamaan untuk waktu kadar puncak plasma obat yang diberikan dengan secara ekstravaskular, khususnya secara peroral. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan dibagi ke teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.